biokimia, tetapi konteksnya dalam melihat status hidrasi. Nah, tapi judul di slide ini memang Ibu tidak fokus langsung ke penilaian biokimia status hidrasi, akan mereview dulu tentang penggunaan air dan elektrolit, kemudian nanti implementasinya dalam olahraga. Jadi mereview sedikit ilmu gizi dasar, ya. Dulu kan keseimbangan cairan dan elektrolit, Ibu mengisi topik itu ya di gizi dasar. Nah, hari ini kita akan sedikit review sebelum nanti kita mulai fokus ke dalam penggunaan air dan elektrolit dalam olahraga, dan tentunya konteks inilah yang akan mendukung tentang bagaimana mempertahankan status hidrasi, bagaimana mengukur status hidrasi, dan strategi apa untuk setiap cabang olahraga yang bisa kita lakukan dalam rangka memantau status hidrasi. Nah, sehingga nanti poin pertama kita akan review kembali keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian status hidrasi, kebutuhan cairan, dan konsumsi cairan. Oke, baik. Yang pertama keseimbangan cairan. Jadi kita review kembali bahwa cairan adalah bagian dari komposisi tubuh manusia itu sendiri, di mana kita mempelajari bahwa hampir 60% itu adalah di dalam tubuh kita cairan, 40%-nya adalah padatan. Ya, di perempuan lebih rendah, ya, dia 55% cairan dan 45%-nya padatan. Nah, cairan itu sendiri ya kemarin terdistribusi di dalam 2 kompartemen, kan? Ada intraseluler dan ada yang ekstraseluler. Jadi terbanyak ada di intraseluler, dia ada 2/3. Nah, sepertiganya ada di ekstraseluler. Nah, cairan yang intraseluler inilah biasanya yang berada di lingkup tisu atau jaringan sel, kemudian yang menyelimuti seluruh organ-organ sel yang sifatnya internal. Nah, yang ekstraseluler ini terbagi ke dalam 2, yaitu interstitial fluid, artinya cairan-cairan yang ada di dalam pencernaan kita, gitu ya, termasuk yang plasma atau di kapiler darah kita. Jadi posisinya itu di sana. Nah, sehingga kalau kita lihat komposisinya seperti ini, kita itu tubuh akan selalu menjaga bahwa yang namanya perubahan cairan, ya, atau dehidrasi itu yang diharapkan itu tidak sampai dehidrasi intraseluler. Kalau sampai dehidrasi intraseluler itu sudah pasti akan terjadi shock, akan terjadi koma pada orang tersebut. Tapi kalau ekstraseluler tidak tertangani dengan baik, akan masuk dehidrasi intraseluler. Nah, ekstraseluler maka kita nggak boleh telat minum, nggak boleh membiarkan darah kita pekat dengan dehidrasi terlalu lama. Karena dampaknya kalau cairan di darah itu kental artinya padatannya lebih banyak daripada cairannya, ya maka bisa menjadikan dia koma, stroke, heat stroke istilahnya ya, tapi bukan serangan jantung atau serangan stroke karena ini ya, karena orang stroke karena penyakit jantung atau dislipidemi gitu, bukan, tapi karena darahnya mengental, bukan karena lemak yang tinggi, tapi karena cairan yang berkurang sehingga padatannya itu tidak terlarut, yang menimbulkan sumbatan dan itu terjadi koma. Itu bisa seperti itu. Atau kita kurang minum sehingga cairan-cairan di dalam tubuh kita, di dalam pencernaan, di dalam ginjal dan seterusnya itu menjadi berkurang. Ya, oke. Nah, ini juga pernah saya ilustrasikan bahwa air yang 60% itu ternyata terdistribusi di setiap organ tubuh kita. Ya, sehingga komposisi air itu kalau terjadi dehidrasi, contohnya misalkan di area otak, otot, ya pasti akan terjadi kram. Kalau sampai otot kekurangan cairan, pasti akan terjadi kram. Otak kekurangan cairan pasti kurang fokus, itu yang paling lebih emosional. Kemudian yang paling parah ya tadi
kena koma. Nah, darah yang 83% cairan, begitu dia mengental, nah itu pasti berbahaya. Karena dia akan bersirkular di seluruh tubuh, dan kalau terjadi sumbatan, nah itulah titik bahayanya. Nah, jadi ini mereview kembali apa yang pernah Ibu sampaikan di ilmu gizi dasar dulu. Nah, memang berdasarkan usia, kita dulu lahir banyak airnya sampai akhirnya turun jumlahnya, dan terus menetap pada usia remaja dan dewasa, tapi nanti pada usia lanjut cairan tubuh kita akan berkurang. Nah, pernah juga Ibu terangkan bahwa fungsi cairan tubuh itu sendiri selain untuk mengirimkan ya zat-zat gizi, oksigen ke seluruh tubuh, ya termasuk untuk membuang kotoran-kotoran dari tubuh kita, dia juga punya fungsi untuk meregulasi suhu tubuh, keringat. Nah, kita tahu bahwa olahraga itu sangat erat kaitannya dengan suplai oksigen, maka dikenal istilah VO2 max gitu ya. Volume oksigen uptake, volume ambilan oksigen ke dalam tubuh kita. Maka kalau cairan tubuhnya nggak bagus, optimasi distribusi oksigen di dalam tubuh juga nggak akan bagus. Kalau cairan tubuh nggak bagus, otomatis suhu tubuh kita yang panas, ya karena berolahraga pasti akan membakar internal suhu tubuh kita, maka termoregulatornya itu nggak akan berfungsi, dan itulah yang tadi membawa pada kondisi heat stroke. Jadi stroke yang karena panas tubuh regulasinya tidak baik. Nah, termasuk fungsi air untuk memaintain fungsi-fungsi internal tubuh kita. Nah, selalu akan dibuat seimbang antara orang yang mengkonsumsi cairan dengan keluarnya cairan itu. Nah, dalam keadaan normal komposisinya akan seperti ini ya. Fluid intake lebih memang menjadi dominasi utama kita untuk mensupport cairan, tetapi dikeluarkannya lewat urin. Nah, pada kondisi olahraga atau atlet itu akan berbeda. Jadi loss-nya itu, sweat-nya itu akan lebih banyak daripada urinnya. Perbedaannya di situ. Tapi tetap akan mengalami keseimbangan. Gitu ya, akan terus dijaga keseimbangannya. Nah, maka apapun bentuk pengeluarannya, entah lewat sweat, keringat, ataupun urin, maka fluid intake tetap perlu diperhatikan supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah, karena kondisi secara alamiahnya seperti itu, bahwa urin itu tidak akan terproduksi banyak ketika orang berolahraga, tapi lebih banyak sweat, maka ada banyak pengukuran status hidrasi yang harus mempertimbangkan sampel apa yang akan kita ukur. Kapan kita akan mengukur? Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Oke, nah ini kemarin juga sempat Ibu sampaikan juga tentang regulasi homeostasis ya, regulasi normal cairan dan elektrolit, artinya bagaimana beberapa organ tubuh kita mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini untuk mereview saja, termasuk bagaimana tadi sebagai termoregulator, proses dari suhu yang meningkat secara internal, mengaktifasi kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat di permukaan kulit kita. Nah, air yang ada di permukaan kulit kita ini akan terevaporasi ya, dan ini akan menurunkan suhu tubuh di dalamnya. Jadi airnya untuk menurunkan suhu tubuh di dalamnya. Ya, konsep inilah yang sering dipakai untuk ngompres anak ketika demam dan seterusnya. Itu harapannya bisa sebagai cooling system gitu ya, di suhu tubuh kita di bawah permukaan kulit. Gitu. Ini keseimbangan elektrolit ya, yang juga pernah Ibu sampaikan, bagaimana orang yang dehidrasi pasti akan terjadi peningkatan konsentrasi Na. Konsentrasi Na ini menjadi terlihat lebih pekat di dalam plasma darah karena air yang banyak terbuang. Nah, harus direstorasi kembali dengan meningkatkan asupan cairan dan menurunkan produksi urin. Demikian halnya sebaliknya jika natriumnya itu
kurang ya akibat terlalu banyak minum, berarti kita akan meningkatkan urinary water loss-nya ya, sehingga nanti menjadi normal kembali. Asam basa juga demikian, kemarin juga sudah saya terangkan bahwa salah satu strategi untuk menyeimbangkan asam basa adalah mereformulasi minuman-minuman yang dikonsumsi pada saat olahraga dengan menambahkan sodium bikarbonat ya sebagai buffer system yang membantu tubuh untuk mengikat H+ sehingga tidak beredar terlalu banyak di aliran darah kita. Ya, sehingga kita tidak masuk ke dalam alkalosis maupun asidosis. Oke, nah kita masuk yang kedua. Setelah tadi kita mereview, oh iya, di dalam tubuh kita ada sistem pengaturan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, di mana cairan, elektrolit, dan asam basa ini pasti akan mengalami perubahan atau respon pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Ujung-ujungnya apa? Ini semua tiga hal ini akan mempengaruhi status hidrasi. Nah, terminologi dari hidrasi itu sendiri ini ada tiga sebenarnya. Ada yang disebut dengan overhydrate, ada euhydrate, dan dehydrate. Nah, euhydrate ini adalah state yang menunjukkan bahwa seseorang itu ada di dalam kondisi optimal body water. Jadi bagus gitu ya state-nya. Nah, lain halnya dengan overhydrate, itu kondisi di mana tubuh ini mengalami excess water yang cukup banyak. Ya. Sedangkan dehydrate state ini kekurangan cairan. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi ketiganya? Ya, contohnya yang overhydrate ini ya, biasanya tadi adanya yang dulu pernah Ibu sampaikan, sensor kita terhadap rasa haus itu melemah ya atau terganggu gitu ya, sehingga kita minum banyak tapi kita merasa tidak terhidrasi. Biasanya itu memang kondisi klinis atau patologis di mana orang-orang yang memang mengalami kelainan saraf gitu ya. Oke. Nah, ini ada tiga. Jadi selalu ada tiga kondisi ini di dalam tubuh kita. Nah, kalau terjadi overhydrate, ya berarti dia harus di retrohydration-nya kembali. Gitu. Terus ada satu siklus seperti itu. Kalau dia dehidrasi, ya harus direhidrasi. Ya kan? Jangan sampai dia masuk ke kondisi dehidrasi. Ya. Jadi gambar di sini yang blok abu-abu adalah state-nya, yang putih adalah proses. Jadi proses merestorasi status hidrasi di dalam tubuh kita. Nah, hidrasi itu sendiri tadi kan kekurangan cairan ya di dalam tubuh kita. Ini memang disebabkan oleh hilangnya cairan secara berlebihan tadi. Ini ada state-nya. Jadi dehidrasi sendiri ada levelnya dari yang 1-2% sampai dengan lebih dari 20%. Tetapi biasanya pada kondisi atlet itu yang terparah adalah di 9-11%. Biasanya di ultra endurance, maraton itu kalau kalian lihat itu sering sekali orang yang sudah tinggal garis finish itu udah delusi dia, udah halusinasi, udah kayak jalan mau kemana dia kemana, udah nggak nyambung, udah pokoknya udah badan juga udah nggak punya tenaga lagi gitu. Kadang-kadang sesama teman atlet gitu suka ngebantu orang tersebut sampai finish gitu ya. Nah itu kondisi di mana sebenarnya dia sudah mengalami kehilangan cairan tubuh 9-11%. Nah bahkan ada yang udah sampai ke arah heat stroke ya, ada kasus-kasus di mana dia lari dia hanya fokus pada garis finish, dia tidak mau untuk konsumsi cairan di tengah-tengahnya, akhirnya dia mengalami koma, dan komanya itu cukup lama dipulihkan. Begitu pulih ya dia hanya bisa begitu sadar dan pulih dia hanya bisa berbaring di tempat itu karena kematian organnya sudah menyeluruh pada saat terjadinya dehidrasi itu. Jadi cukup bahaya sebenarnya dampak dari dehidrasi. Nah,
Kalau kita rasa haus saja sebenarnya sudah 2% kita ya. Tapi kalau ada rasa hausnya makin kuat, sampai kita nggak nafsu makan. Nah, ini biasanya terjadi pada atlet-atlet yang habis latihannya cukup berat. Ya, atlet yang latihannya cukup berat itu bukan berarti dia terus lapar dikasih makanan banyak dia makan, itu enggak. Jadi dia butuh waktu untuk mengembalikan nafsu makan. Nafsu makan akan kembali ketika mineral ya. Jadi artinya keseimbangan cairan di otaknya pulih. Nah, nanti dia baru bisa makan. Jadi jangan harap kalian misalkan nih lagi dipercaya dampingin atlet. Kemudian dalam 1 minggu ada 2 hari yang latihannya cukup berat. Di hari pertama, di hari latihan ringan, latihan sedang, dia dikasih makan berapa aja itu masuk. Begitu di hari yang berat, dia dikasih makan tuh nolak, nggak mau, nggak nafsu. Nah, itu sebenarnya harus dipahami secara alamiah bahwa memang dia itu kehilangan nafsu makan, tapi itu hanya sesaat. Jadi pada saat dia selesai melakukan aktivitas yang berat, jangan paksa dia untuk langsung makan. Jadi yang penting hidrasinya dulu, nanti kalau hidrasinya sudah stabil, sudah kembali, ya maka nanti kan otaknya juga akan lebih segar lagi. Nah, baru kita giring dia untuk makan pelan. Ya, itu kondisi yang alamiah terjadi. Nah, maka ketika kondisi yang lain penurunan volume urin. Nah, sehingga kenapa pada saat kita ngecek hidrasi pada orang yang berolahraga itu tidak bisa kita lihat dengan volume urin atau dengan warna urin karena dia nggak akan memproduksi. Yang bisa kita lihat adalah dengan ngecek berat badannya. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Ya. Nah, kalau 6-8% sudah ada pusing, sesak nafas, demam, otot lemah, nah ini sudah berbahaya. Kita tidak mau membawa atlet pada kehilangan berat badan 6-8%. Sehingga benar-benar kita harus pantau, data-datanya harus akurat. Biasanya seorang atlet kalau lagi latihan berat, dia akan kehilangan berapa cairan sih gitu. Kalau begitu, aku harus ngasih tahu edukasi ke dia, minum berapa liter cairan sih supaya dia tidak masuk ke dalam zona dehidrasi level 6 sampai dengan 8%. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kompensasi tubuh terhadap dehidrasi, saya kira nggak akan saya jelaskan lagi. Ini pernah saya terangkan waktu dulu di ilmu gizi dasar ya. Ini juga pernah, jadi ini saya terangkan. Nah, mengapa yang namanya keseimbangan cairan pada atlet itu penting? Ya, karena tadi grade-nya kalian sudah kenali, tanda-tanda dan dampaknya sudah. Sebenarnya alasannya seperti ini, ya, bahwa body komposisi tadi adalah salah satu komponennya adalah cairan, ya kan? Kalau kita breakdown lagi secara molekuler, di sana tetap ada total body water, seluler ada body cell mass, jadi massa selnya. Di tisu ada skeletal muscle, ada jaringan adipos, ada visceral adipose tissue gitu kan. Kemudian secara keseluruhan ada berat badan ya kan. Kemudian kita pernah ngukur skin fold juga ya, circumference dan seterusnya, sudut-sudut sendi dan seterusnya. Ya itu kalau kita melihat body component. Nah, semua itu mempengaruhi performance. Ya, itulah kenapa somehow ibu suka menghubungkan antara molekular aspek seperti regional fat mass, fat free mass, bone mass gitu, termasuk skeletal muscle, subcutaneous adipose gitu. Kemudian bahkan BIA, hasil BIA skin fold itu terhadap performance karena memang itu sangat mempengaruhi. Ya. Nah, ketika performanya bagus, komponen tubuhnya bagus, maka dia bisa menjalani program-program itu sendiri. Sport nature artinya apakah program cabang olahraganya itu endurance ataupun strength, ya itu dia bisa dapat performanya. Kemudian nanti dia bisa dapat sport skill-nya, training periodisasinya dia dapat. Kalau ada penyesuaian berat badan, itu dia bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, tentunya karena performanya ini menjadi penting,
Nah, kita harus menghindari dan jagain betul atlet-atlet itu dari masalah risiko cedera dan masalah kesehatan. Ya, kalau kita nggak ngejagain betul masalah kesehatan atlet, ini juga banyak yang akhirnya mengganggu metabolisme tubuh mereka. Ya, nah risiko cedera itu jelas dan di situ banyak kejadian yang disebabkan karena tadi pembatasan energi dan cairan terlalu besar. Akhirnya apa? Ya akhirnya menjadi masalah yang mengganggu performa. Maka karena kata kuncinya water intake ini ya, jadi asupan makanan ya selain dari protein, karbohidrat, ya, kemudian nanti pengaturan makan, water intake ini menjadi penting. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini memang performance juga dipengaruhi oleh genetik, environmental, psikologi, dan fisiologi. Nah, ini salah satu hal yang memang apa namanya perlu kita perhatikan terkait dengan cairan tubuh. Nah, saat ini Ibu kebetulan dia di Kemenpora itu sedang running yang genetik ya. Sama Kemenpora Ibu sedang running yang genetik, sementara yang dietary sudah kita jaga, kita kawal betul, genetiknya sedang kita jalankan, environmentalnya sudah terstandarisasi, psikologinya juga kita kaji ya, tetapi memang masih ke arah yang tidak berhubungan dengan eating disorder, restraint eating, trait stress gitu belum, tapi lebih ke arah masih ke arah intelektual ya, potensi mental gitu-gitu. Belum ke arah yang hubungannya dengan masalah perilaku makan, belum. Ya, dan kalau yang fisik jelas sudah ada pengukuran VO2 max dan skill yang berhubungan dengan performa mereka. Nah ini kalau datanya kita satukan menjadi sebuah data yang luar biasa bagus sebenarnya untuk membuat prediction test terkait dengan potensi atlet yang baik di sebuah cabang olahraga. Ya, ini jadi penting sekali lagi menjaga keseimbangan cairan pada atlet. Nah, konsep involuntary dehydration ini tadi ya keterlambatan dalam rehidrasi setelah tubuh kehilangan cairan ya, tapi ini tidak disengaja. Ya, tidak disengaja. Nah, karena kondisinya panas ya, mau nggak mau atau jadi keringat yang berlebih ya, atau mungkin berada di ketinggian dan beberapa kondisi lain yang tanpa disadari menyebabkan kehilangan air di dalam tubuh. Ya. Seperti di AC, di tempat dingin, itu kita nggak berkeringat, tapi sebenarnya produksi urin kita lebih banyak gitu, daripada ketika kita di tempat panas. Nah, itu juga salah satu kondisi yang bisa mengarah pada dehidrasi, tapi kita tidak sadar, ya, jadi secara tidak langsung kita mengalami dehidrasi. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, sehingga metode yang biasa digunakan secara umum sebelum nanti Ibu akan mereview berbagai metode, akhirnya karena eh, pada atlet itu adalah kelompok orang yang berkeringatnya lebih banyak, maka untuk melihat kita ini dehidrasi atau tidak, biasanya ada dua metode, ya kan? Check your body weight dan check the color of your urine. Tapi permasalahannya kalau kita ngecek warna urin itu kadang kita nggak bisa immediate untuk pipis gitu loh, nggak bisa. Pasti butuh waktu. Contoh kasus ketika atlet Ibu, atlet sepak bola itu memang atlet satu ini tuh memang dia itu bisa sampai kehilangan 3 kilogram berat badan setiap habis bermain. Dia memang orangnya sulit sekali disuruh minum. Kebetulan dia kena doping test. Ya, doping testnya itu urin sampelnya. Dari jam 8 kita selesai bertanding sampai jam 11 malam dia itu tidak bisa pipis gitu. Karena tadi dehidrasinya berat sekali sampai 3%. Jadi itulah kenapa kalau kita mau ngecek color of your urine pada orang yang sedang berolahraga itu kayak apa namanya sulit, gampang-gampang sulit gitu ya. Terutama pada orang yang tadi mengalami dehidrasi yang cukup banyak.
Nah, sehingga yang paling memudahkan dan memungkinkan untuk dilakukan adalah check your body weight. Jadi kita ngukur berat badan sebelum dan sesudahnya. Dengan banyaknya cairan yang hilang melalui keringat, otomatis akan terjadi perubahan berat badan. Ya. Nah, persentase perubahan berat badan inilah nanti yang dipakai untuk mengkategorikan orang ini dalam kondisi dehidrasi berapa persen. Ya, 2% kah, 4%, 6%, 8%, sampai yang tadi Ibu sampaikan di sini. Ya, nih. Oke. Nah, selanjutnya ada banyak sebenarnya teknik pengukuran status hidrasi itu sendiri. Tadi Ibu sampaikan yang simple marker, warna, urin, berat badan. Tetapi simple marker ini selain warna dan berat badan, itu ada yang disebut dengan profil urin. Nah, nanti profil urin ini yang dimaksud seperti apa, Ibu akan jelaskan. Nah, selain yang simple marker, ada yang kompleks marker, yaitu total body water dan osmolalitas plasma. Nah, total body water dan osmolalitas plasma ini adalah yang gold standarnya. Gold standar untuk pengukuran status hidrasi. Cuman sayangnya untuk TBW dan osmometer, jadi alat untuk mengukur osmolalitas plasma itu namanya osmometer, itu kita tuh belum punya. Jadi Ibu tuh dari dulu kepingin punya tapi belum terrealisasi. Ya. Kemudian adanya other marker lain, penanda darah, penanda urin, bahkan air liur atau saliva, itu juga bisa dipakai sebagai teknik pengukuran hidrasi. Bioimpedance atau BIA, timbangan-timbangan yang ada persen hidrasinya itu juga bisa dipakai untuk mengukur apa namanya persen cairan tubuh kita. Dan yang terakhir ada pengukuran ortostatik. Nah, dulu di gizi dasar Ibu menyampaikan konsep tentang ortostatic hypotension. Nah, nanti bagaimana cara implementasinya kita jelaskan di sini. Oke, kompleks marker. Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Tadi disebut ada total body water dan osmolalitas plasma. Jadi yang namanya total body water ini menghitung ya, melihat keseimbangan cairan, tetapi ditentukan dengan cara menggunakan isotop. Ya, jadi ada isotopnya, kemudian nanti urin, darah, saliva diamati menggunakan spektrometri, dan peneraan menggunakan spektrometri dilakukan pre dan post dari pemberian isotop. Nah, memang ini yang terbaik, tapi pasti mahal, ya kan? Dan ini laboratorium setting, nggak bisa dibawa ke lapangan. Gitu. Nah, yang kedua osmolalitas plasma. Jadi nilai normal osmolalitas plasma saat kondisi euhidrasi ya, tadi euhidrat tadi ya, itu di 285. Nah, pada saat kondisi dehidrasi, biasanya nilai osmolalitas plasma akan meningkat. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa syarat minuman isotonik ya, itu harus sesuai dengan nilai osmolalitas plasma. Biasanya di range 260 sampai 350. Supaya apa? Supaya dia bisa merehidrasi dengan cepat atau mengembalikan state hidrasinya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini warna urin. Ya, warna urin kalau urin kita misalkan kita lagi BAK, kemudian sebelum flash kita bisa lihat. Ya, sekarang kan di kamar mandi di bandara, di kereta api, di pabrik-pabrik pelayanan publik itu kamar mandinya sudah ada stiker di sana. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai edukasi. Nah, sebelum sebelum di flash itu dilihat dulu warna urinnya, gitu ya. Oh, aku sudah bagus urinnya atau belum, gitu ya. Ini gradasinya, ya, untuk melihat indikator warna. Nah, biasanya atlet-atlet ibu itu, ya, itu kondisinya kalau paling banyak itu di 4, 5, dan 6. Ya, kalau habis berolahraga atau apa itu 4, 5, dan 6. Dan biasanya warna urin ini ibu ceknya di pagi hari, bukan sehabis sehabis
olahraga, tapi urin di pagi hari. Jadi dia tak minta pipis di pagi hari, nanti urinnya kita cek. Biasanya kalau program latihannya itu sangat berat di hari sebelumnya, urin pagi harinya, urin besok pagi harinya itu pekat. Kalau pekat artinya proses rehidrasi yang Ibu programkan ke orang itu belum bisa merehidrasi kembali tubuh dia. Nah, maka sebelum dia berlatih, sebelum dia bertanding, misalkan pertandingannya nanti jam sore gitu ya. Nah, itu harus program rehidrasi dulu. Nah, itu biasanya kalau di atlet sepak bola, sepeda, itu setiap pagi cek warna urin. Nanti kalau urinnya gelap sebelum dia tanding, itu yang bisa applicable di sepak bola ya, karena kan dia tandingnya relatif sore ya. Saya program dulu cairan sampai dia bagus urinnya, baru nanti dia siap untuk dipertandingkan. Gitu. Ya, ini contohnya seperti itu implementasinya. Nah, kalau di sepeda karena dia itu pasti pagi, lomba pagi. Nah, kalau nanti ketahuan urin paginya gelap, maka program untuk cairannya itu lebih cepat lagi dan pada saat dia latihan ataupun bertanding itu selalu kita ingatkan cairannya minumnya lagi sampai sesuai target yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi apa warna urin itu bisa kita manfaatkan juga. Nanti state hidrasinya kita lihat. 1, 2, 3 ya hidrasinya bagus, 4, 5, 6 mildly to moderate ya. Kalau 7 sampai lebih gelap ya berarti itu dehidrasinya berat gitu. Ya. Nah, kemudian tadi di simple marker selain berat badan dan warna urin ada profil urin. Ya kan? Tadi Bu sampaikan profil urin. Profil urin ini pun juga bisa kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana dan simple. Biasanya Ibu melakukan ini sebulan sekali lah ya kalau lagi dampingin atlet. Jadi tidak setiap saat. Kalau warna urin itu setiap mau pertandingan ya. Kalau ini biasanya sebulan sekali. Nah, urin pagi hari yang tadi ditampung, kita cek warnanya. Nah, ini kita pindahkan ke dalam tabung centrifuge, gitu ya, tabung yang panjang. Kemudian kita masukkan, sebenarnya nggak hanya Ocean Stick ya, for urin banyak produknya, tapi kebetulan Ibu sering makainya yang Ocean Stick. Intinya adalah stick parameter untuk profil urin, gitu ya. Nah, kita celupkan kurang lebih 1 menit di dalam urin tersebut. Baru kita baca perubahan warna dari setiap parameter di tabungnya si Ocean Stick-nya itu. Kita cocokkan untuk masing-masing parameter berapa nilainya. Nah, biasanya di sini informasinya kok ini nggak ada ya, nggak ada ya. Berarti tak jelasin aja ya. Nah, biasanya di sana ada informasi terkait pH urin, kemudian protein, eritrosit di dalam urin, ya, kemudian berat jenis urin, ya. Nah, biasanya yang erat kaitannya dengan kondisi dehidrasi itu berat jenis urin dan pH urin. Kalau pH-nya asam berarti terjadi dehidrasi. Kalau berat jenisnya tinggi berarti terjadi dehidrasi. Ya, biasanya yang dipakai itu. Lalu profil yang lain tuh cukup banyak informasinya. Itu bisa menunjukkan apa? Misalkan kok leukositnya tinggi berarti ada infeksi. Kok ada eritrosit di situ, ada darah, berarti juga ada infeksi. Kok ada protein positif di situ, oh berarti ada masalah dengan ginjalnya. Gitu. Jadi nanti kalau yang berhubungan hidrasi memang cuma 2 parameter, tapi yang lain ini bisa membantu kita melihat juga fungsi ginjalnya dia secara screening ya, meskipun tetap perlu di follow up dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, juga sangat membantu kita ketika ketemu atlet-atlet yang high protein intake. Jangan sampai di urinnya ketemu protein positif. Kalau ketemu protein positif di urin itu bahaya. Ya, oke. Ini tadi yang berat badan ya. Setelah simple marker selain profil warna dan profil urin ada berat badan. Kita cek aja berat badan sebelum latihan berapa, berat badan latihan setelah latihan berapa. Kita bagi berat badan awalnya dikali 100%. Ya. Oke, selanjutnya ada penanda darah. Ya,
Penanda darah ini yang digunakan untuk menilai status hidrasi biasanya osmolaritas plasma, volume plasma, hemoglobin, hematokrit, kadar elektrolit, ya, natrium dan kalium darah. Kalau osmolaritas plasma tadi sudah katakan dia sebenarnya juga masuk gold standar. Nah, nanti volume plasma itu bisanya kita dapatkan dari pemeriksaan profil darah. Nah, yang bisa kita lakukan dengan alat seperti glucose check gitu itu sekarang hemoglobin dan hematokrit itu bisa. Ya, biasanya hemoglobin yang cukup tinggi di atas 17 itu rentan dengan dehidrasi dan hematokrit yang tinggi di atas 54% biasanya juga berhubungan dengan dehidrasi. Artinya apa? Padatannya cukup tinggi, di situ berarti water delusinya atau air cairan yang untuk sebagai pelarutnya berkurang. Natrium dan kalium juga untuk melihat apakah keseimbangan elektrolitnya terjadi atau tidak di dalam plasma tersebut. Ya. Oke, urin sama, di urin juga ada osmolaritas urin, tetapi nilai osmolaritasnya standarnya beda ya dengan yang osmolaritas plasma. Nah, ada berat jenis urin tadi Bu sampaikan dan urin tampung 24 jam yang biasanya dipakai untuk melihat kadar natrium dan kalium urin. Nah, jadi kalau urin tampung itu yang biasanya untuk melihat elektrolit di dalam urin kita itu memang harus urin tampung 24 jam gitu. Ya, air liur atau saliva ini juga sesuai dengan digunakan untuk dehidrasi akut hingga 3% kehilangan berat badan. Tapi mahal, memang tidak begitu sensitif untuk mendeteksi status hidrasi dan terhidrasi baik apabila osmolaritas menunjukkan kurang dari 61 miliosmol per kilogram. Ini untuk air liur. Nah, BIA, kita juga punya alat BIA, tapi tidak semua BIA itu menginformasikan hidrasi. Jadi tidak semua BIA, ada beberapa alat yang mengkonfirmasi itu. Ya. Ini prinsipnya sama, ada elektroda disentuhkan dengan tangan dan kaki untuk melihat aliran arus. Ya. Di situ nanti kita bisa melihat informasi terkait status hidrasi. Dulu saya punya timbangan BIA yang status hidrasi dengan merek yang sama, tapi ketika beli lagi dengan merek yang sama, ternyata untuk cairannya itu udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati kalau beli alat kayak gitu. Kadang-kadang serinya itu beda-beda. Seri yang sama kadang nggak muncul lagi. Gitu. Nah, kemudian orthostatic hypotension. Ya, orthostatic hypotension ini kemarin saya jelaskan juga di gizi dasar ya. Jadi ini metode digunakan untuk penanda klinis dehidrasi ya, di mana berhubungan dengan kondisi hemodinamik tubuh saat berbaring dan berdiri. Ya. Dehidrasi ya ditandai dengan adanya hipotensi dan peningkatan denyut nadi. Nah, ini berhubungan dengan voluntary dehydration. Gimana mengukurnya? Jadi orang yang diukur dipersilakan untuk berbaring. Nanti 5 menit kita catat rata-rata tekanan darah dan denyut nadi yang kita ukur setiap menitnya. Kemudian dia langsung kita minta untuk berdiri. Ya. Berdirinya selama 7 menit. Kita catat setiap menitnya, kemudian kita identifikasi rata-rata tekanan darah dan denyut nadi. Biasanya pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi itu dicatat setiap menit. 1 menit itu untuk 1 kali pengukuran. Biasanya antara ngepam omron digital itu ngepam itu kurang lebih 30 detik, kemudian sampai pembacaan itu pas selesai 1 menit. Gitu. Ya. Nah, subjeknya dikatakan voluntary dehydration itu bila ada peningkatan denyut nadi lebih dari 30 kali per menit. Pada saat dia berdiri. Jadi dari berbaring ke berdiri ada peningkatan. Ya. Atau ya nilai denyut nadi lebih dari 120 kali per menit dalam kondisi berdiri. Ada pobu ada gitu ya. Terus terjadi penurunan tekanan darah hingga lebih dari 20 mm lagi.
Nah, kondisi ini bisa salah satu, ya, atau nggak harus ketiganya ada. Jadi begitu peningkatan denyut nadi lebih dari 30 kali per menit misal, pas berbaring denyut nadinya itu 80. Tiba-tiba berdiri denyut nadinya langsung menjadi 110, ya kan? Nah, itu berarti dia sudah voluntary dehydration. Meskipun setelah 110 dalam 7 menit ini dia terus normal di menit ke-2 atau ke-3. Tapi ada yang sampai kondisi beberapa menit, ya, dia udah naik tapi nggak turun-turun. Gitu. Jadi tadi kalau kondisi 1 itu kan kondisi yang naik menjadi 120, tetapi di menit ke-3 dia menjadi normal. Itu sudah masuk kategori. Nah, yang kategori kedua, sampai menit ke-4, ke-5, ke-6, belum normal juga. Nah, itu masuk kategori juga. Ya. Yang ketiga, terjadi penurunan tekanan darah. Ya, sebenarnya ini tuh delta ya. Delta itu bisa jadi turun, bisa jadi meningkat. Misal, tekanan darahnya 110, tapi begitu berbaring, dia menjadi 140. Sorry, berbaring ke berdiri ya. Berdiri menjadi 140. Itu kan naik, itu juga masuk problem. Ya. Nah, yang turun apa lagi? Nah, kadang-kadang lucu. Dia itu naiknya pada saat posisi berbaring itu belum banyak, baru 100, mungkin baru selisihnya 15 gitu. Tapi berdiri selanjutnya itu malah makin tambah, makin tambah, makin tambah. Nah, itu juga problem. Nah, jadi nanti kita cek perubahan itu. Kalau memang dia masuk ke dalam kondisi voluntary dehydration, artinya memang dia mengalami dehidrasi, maka harus segera diperbaiki cairan tubuhnya. Ya. Tapi setting ini biasanya tidak dilakukan setiap saat. Ya, ini biasanya kalau mau penelitian, kalau mau pengkajian-pengkajian yang sifatnya ke saraf simpatis, kinerja saraf simpatis itu memang pakai ini. Tapi biasa yang paling sering dipakai yang tadi, berat badan, warna urin, profil urin. Nah, ini reviewnya berbagai metode pengukuran status hidrasi pada atlet. Ya, yang paling atas adalah yang gold standard, stable isotope dilution tadi, ya, total body water. Ya. Tetapi limitasinya expensive and time consuming. Presisinya cukup tinggi, cost-nya juga cukup tinggi, invasiveness-nya tinggi, administrator skill required-nya tinggi, time required-nya tinggi. Jadi ya namanya good standard, semuanya aspeknya perfect gitu ya, tapi expensive dan time consuming. Nah, kemudian yang di bawah-bawahnya ada lagi sebenarnya ya, seperti neutron activation analysis. Ya, itu hampir mirip dengan stable isotop. Ya, levelnya 5 semua. Kemudian hematokrit ya, yang tadi saya sampaikan, penanda darah hematokrit. Perubahannya kurang dari 2%. Jadi kalau nilai hematokrit normalnya itu adalah 35 sampai 45 ya. Kemudian kita sudah naik di angka 50, nah itu berarti sudah ada hidrasi, sudah ada masalah dehidrasi di situ. Cuman memang kita nggak memungkiri bahwa hematokrit itu faktor confoundingnya juga cukup banyak. Ya. Maka kalau precisionnya masih di level 3, tapi untuk ngeceknya itu cukup cepat. Ya kan? Cukup cepat hematokrit itu. Tadi yang pakai screening tadi yang sekarang Ibu pernah melakukan pengukuran yang hematokrit ini. Ya. Oke, kemudian ada plasma atau serum osmolality yang tadi Ibu sampaikan. Ya, jadi limitnya itu di 296 milimol per kilogram. Jadi kalau lebih dari ini maka dia dikatakan dehidrasi ya. Tapi lagi-lagi dia ekspensif dan invasif. Ini Ibu juga pernah melakukan penelitian ini. Yang levelnya 4 dia. Jadi di bawah levelnya si isotop sama neutron tadi ya. Dan ini sebenarnya cepat juga cara ngukurnya. Ya, karena Ibu juga pernah ngukur osmometer dulu. Nah, yang ini serum sodium concentration ya. Jadi kalau
tadi di plasma, yang ini di serum. Nah, kadarnya agak beda ya antara plasma dan serum. Nah, kalau di plasma 296, kalau di serum 145. Hampir sama, ekspensif, tapi precision-nya masih bagus kalau pakai plasma ya, daripada serum. Nah, kemudian hormonal variables ya. Ini memang susah untuk ditegakkan karena penelitian di daerah ini tuh memang masih cukup apa namanya, belum banyak ya, memang karena ekspensif, terus undetermined validity dan reliability-nya memang karena masih jarang yang melakukan. Presisinya juga masih rendah meskipun untuk cost, investasi, administrasi dan time requirement-nya sebenarnya cukup tinggi gitu. Tapi ini memang area yang masih belum banyak dikaji. Nah, kemudian yang urin, ya, urin specific gravity artinya berat jenis urin. Kemudian ini angkanya, standarnya, ada banyak confounding factor jelas. Kalau kita minum minuman yang banyak membuang sampah di urin kita juga akan mempengaruhi itu, ya. Memang presisinya masih rendah ya dibanding dengan yang darah tadi, yang hematokrit ya. Meskipun pemeriksaannya cukup cepat. Nah, urin osmolarity ini lebih bagus dibanding urin specific gravity. Kemudian urin color, confoundingnya juga banyak. Kita makan atau suplemen yang berwarnanya agak gelap, misalkan itu juga akan mempengaruhi warna urin. Kemudian saliva osmolality masih dipertanyakan reliability-nya. Bahkan ada tear osmolality ya, apa namanya, air mata ya. Ini juga masih undetermined, tapi itu ada gitu yang melakukan pengkajian. Tapi level precision and reliability-nya masih rendah. Dan body mass ini yang paling diminati, yang lakukan karena precision reliability-nya di bawah gold standard, tetapi cost, inventiveness, administrasi skill, time requirement-nya cukup mudah gitu ya. Jadi yang paling mudah dilakukan. Nah, ada yang lain yang itu bioimpedance ya, memang masih banyak confounding factor di sana, vital sign. Vital sign itu yang tadi ya ortostatik, termasuk pakai vital sign kan, dia pakai nadi dan tinggi badan dan denyut nadi dan tekanan darah. Yang sensation of thirst ini yang subjective assessment ya, subjective assessment of thirst gitu ya. Jadi ada memang kuesioner khususnya subjective hydration assessment ya, dan itu sensitivitasnya memang sangat rendah tapi mungkin tetap dilakukan. Nah, biasanya practically meskipun Ibu pernah nyoba beberapa ya. Jadi kan yang Ibu coba yang hematokrit pernah, plasma, serum, osmolality dan sodium itu sudah pernah ya. Urin itu semua sudah pernah, kalau saliva belum, tear belum, body mass pernah, BIA pernah, Vitasen pernah, sensation of thirst itu pernah juga semua. Nah, tapi kita bisa mengkombinasikan. Misalkan sensation of thirst-nya tetap kita lakukan, vital sign tetap kita lakukan, body mass kita lakukan. Jadi saling memvalidasi. Ya, itu bisa. Karena relatif lebih mudah untuk dilakukan. Gitu ya. Ini review metode pengukuran status hidrasi pada atlet. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa mencegah resiko dehidrasi? Maka kita harus kenali kebutuhan cairannya dulu. Program cairannya kita harus penuhi dengan baik. Nah, ini adalah apa ya istilahnya guidance ya buat kita, atau practical hydration solution for sport. Jadi ternyata di setiap cabang olahraga itu ada kerentanan resikonya terhadap kejadian dehidrasi. Ya, hal itu dilihat dari apa? Dilihat dari ketersediaan minuman pada saat latihan maupun kompetisi, lingkungan yang dipakai dia pada saat berolahraga atau bertanding, intensitas latihannya, dan resiko
dehidrasi. Hypohydration itu artinya minumnya kan sedikit, jadi resiko dehidrasi. Hypohydration artinya keterbatasan kita untuk mengkonsumsi cairan itu ada. Kalau itu terjadi, maka akan berisiko pada dehidrasi. Nah, kenapa ada pembagian seperti ini? Karena ada beberapa cabang olahraga itu yang indoor misalnya, ada yang outdoor. Ada yang indoor bisa di AC, ada yang indoor tapi nggak bisa AC, ada yang outdoor, udah kalau outdoor udah pasti panas, nggak ada AC, ya kan? Nah, intensitinya juga demikian. Cabur yang intensitinya rendah, ada cabur yang intensitinya tinggi, ada yang sedang. Nah, sehingga analisis itu menyebabkan beberapa kesimpulan ya kondisi resiko suatu cabang olahraga terhadap dehidrasi. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada basketball. Ya, basketball ini pada saat latihan resiko hipohidrasinya rendah, kompetisi juga rendah. Kenapa? Karena pada cabang basketball ini mau training maupun kompetisi, dia kan sistemnya bisa time out gitu kan. Time out artinya apa? Kalau pelatih minta time out ya time out berhenti meskipun baru berjalan 3 menit, 1 menit gitu ya. Itu time out, time out. Nah, pada saat time out ini kan mereka bisa minum. Nah, sehingga basketball ini dan dia indoor kan indoor, kadang AC ada di mana-mana. Nah, sehingga dia dikategorikan cabang olahraga yang eh, akses terhadap minumannya cukup tinggi sehingga risiko hipohidrasinya rendah. Nah, identifikasi yang lain terjadi yang low ya, ini ada di baseball ya, softball dan volleyball. Volleyball mirip basketball kan, mirip sekali. Dia indoor, kemudian on off juga gitu kan. Nah, kalau baseball dan softball itu outdoor, tetapi dia kan berganti-ganti dan dia bisa istirahat di tempat yang teduh itu sebelum dimainkan. Nah, sehingga dia masuk ke dalam kategori yang low. Ya, bisa dipahami ya di sini. Nah, ada cabang olahraga yang moderat. Moderat, contohnya ice hockey dan football. Ya, football di sini adalah football Amerika ya, yang dia bertarung mempertahankan bolanya ya. Dan ice hockey mirip-mirip dengan baseball dan softball sebenarnya, tetapi intensitas mereka itu memang cukup tinggi ya sebenarnya. Nah, jadi dia moderate. Nah, ada yang moderate high ya, yang moderate juga tadi yang lacrosse ya. Soccer dan rugby. Soccer ini yang sepak bola yang kita ketahui pada umumnya ya, termasuk sepak bola di Indonesia. Nah, kenapa dia pada saat kompetisi itu diidentifikasi sebagai satu risiko tinggi? Karena cabang olahraga ini jarang on off-nya. Ya, jarang on off-nya. Off itu kalau ada yang cedera, ya kan? Pun pada saat ada yang cedera itu mereka nggak bisa keluar lapangan. Lapangannya cukup luas sehingga kalau mau ngambil minum yang di pinggir-pinggir lapangan itu juga harus berlari, harus jauh, harus cepat. Nanti sebelum minum habis sudah disemprit wasit untuk start main lagi. Nah, ini kenapa soccer dan rugby itu masuk ke dalam kategori yang resikonya tinggi terhadap dehidrasi. Jadi ini cara kita mengidentifikasi cabang-cabang olahraga yang risiko. Lalu prakteknya berarti kita harus perhatikan gimana benar-benar ngontrol soccer dan rugby ini supaya cairannya cukup. Kemarin kebetulan di PON Ibu itu di rugby ya. Monef caburnya di rugby. Nah, di rugby itu memang outdoor, memang lapangannya tidak sebesar lapangan sepak bola, tapi di outdoor dan intensitasnya juga cukup tinggi karena mereka rugby itu kan mirip football Amerika ya, tapi lapangannya tidak sebesar football Amerika gitu. Kalau rugby lebih kecil dan itu kalau benar-benar terbuka panas itu memang resiko dengan hidrasinya cukup tinggi. Gitu ya. Oke, ini practical hydration solution for sport. Nanti kalian pahami, oh setiap cabur itu punya ini ya, ternyata identifikasi risiko hidrasi. Nah, ini banyak lagi, nanti dipelajari saja sendiri ya. Setiap cabur ada
Ya, ada tenis misalkan, kemudian ada wrestling gitu ya. Ternyata wrestling itu pada latihannya tinggi tetapi kompetisinya rendah. Gitu. Kemudian cycling itu kompetisinya cukup tinggi, apalagi yang ultra endurance ya, yang lebih dari 2 jam. Nah, kemudian yang lain-lainnya ada yang low sampai dengan moderate. Gitu. Ya. Triathlon, ya, kenapa hypohydration risk-nya rendah? Karena di cabang olahraga itu ketersediaan cairannya pada saat kompetisi itu cukup tinggi. Tinggal kita mengedukasi si atlet, ya, untuk minum, ya, minum, gitu. Nah, nih, oke, nanti dipelajari masing-masing cabur boleh. Gitu ya. Jadi belum tentu yang namanya cabang olahraga endurance yang lama itu resikonya tinggi hypohydration karena memang ada aturannya di dalam penyelenggaraan event seperti ini harus ada feeding zone. Nah, istilahnya itu ada feeding zone. Dan dalam konsensus internasional ahli gizi itu harus ada di setiap feeding zone supaya memastikan atlet-atlet yang berlomba itu mengkonsumsi cairan dengan benar. Nah, sekarang perkaranya tinggal diedukasi atletnya di setiap feeding zone itu jangan abai gitu. Kalau di setiap feeding zone dia abai itu berarti bukan perkara rendahnya availabilitas tapi rendahnya kesadaran orang tersebut. Nah, sementara contoh di soccer itu nggak ada feeding zone atau ya cuman istirahat antar waktu itu aja gitu atau kalau ada orang cedera dan seterusnya. Jadi harus pinter-pinter minum gitu. Nyuri minum itu harus pinter di cabang sepak bola ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang namanya guidance ya untuk apa ya istilahnya mengatur ya rencana hidrasi. Jadi guiding question-nya, step to correct-nya, implementation example-nya seperti apa. Misal nih kita tanya ke atlet kita kira are athletes in the state of optimal hydration ya. Kita ukur betul hydration statusnya, ya kita lihat skalanya seperti apa. Nanti kita ukur cairan yang harus dia konsumsi. Nah, inilah yang biasa Ibu lakukan di pagi hari. Ya, sebelum dia bertanding, hari itu saya cek urinnya. Kalau status hidrasinya bagus, aman. Kalau enggak aman, berarti kita harus segera lakukan koreksi konsumsi cairan. Kemudian kita cek lagi, kira-kira ini nanti latihan hari ini misalkan akan panjang atau enggak ya? Oh, ternyata latihannya lebih panjang, intensitasnya juga lebih tinggi gitu. Nah, maka bagaimana kita meningkatkan program cairannya gitu. Ya, perlu berapa nanti kalau di selama tanding kamu harus minum berapa kali dan seterusnya. Ya. Terus kita tanya lagi ceritanya, is the exercise being performed in environmental condition that lead to greater fluid loss? Jadi kita cek suhunya. Kira-kira cuaca hari ini nanti panas, dingin atau hangat ya. Nah, itu nanti juga menjadi keputusan kita sebagai ahli gizi bagaimana untuk menyesuaikan program pemberian cairannya. Ya. Kemudian kira-kira di pertandingan ini cairannya tersedia enggak lah? Kalau enggak tersedia, ya kita harus nyiapin. Gitu. Misal lagi dampingin atlet di cabang olahraga tertentu, kebetulan dia tidak kena aturan kewajiban feeding zone. Mau nggak mau kita sebagai official untuk menyiapkan cairan itu. Ya. Kemudian, are there individuals with intrinsic risk factor? Ya, misalkan memang ada faktor-faktor yang membawa dia berisiko terhadap dehidrasi. Misalkan kadang-kadang setiap individu itu sweat rate production-nya beda-beda, ya kan? Si A itu kok bisa tinggi banget ya ininya. Terus si B ini kalau kehilangan berat badan bisa tinggi banget ya, meskipun koreksi konsumsi cairannya juga cukup tinggi. Nah, kondisi-kondisi spesifik ini juga harus ditreatment secara personalized, gitu ya. Kemudian are the sport specific factor that need to be considered, misalkan
atlet dengan cabang olahraga penyesuaian berat badan, gitu kan. Kan praktek-prakteknya nanti Ibu akan jelaskan lebih detail di gizi olahraga lanjut ya. Salah satunya kan untuk penyesuaian berat badan dia melakukan metode dehidrasi, ya kan, supaya wake in-nya masuk gitu ya, wake in berhasil gitu ya. Nah, maka kondisi-kondisi ini juga harus diidentifikasi. Bagaimana memanage hidrasinya kembali setelah program wake in-nya lolos. Ya. Nah, ini beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan terkait hidrasi dan saat kita mendampingi. Oke, nah ini strateginya yang biasa kita semua ahli gizi di olahraga melakukan before, during, and after training atau competition. Jadi sebelum, ya Ibu tadi sampaikan ya, Ibu setiap pagi ngecekin berat badan sebelum dia latihan. Plus ngecekin urin, warna urin, dia store urin tuh di kamar Ibu biasanya. Sudah saya siapkan botol urinnya malam sebelumnya, nanti pagi dia sambil berangkat latihan atau mau berangkat perlombaan hari itu, dia pagi store ke saya. Saya cek berat badannya, saya cek urin specific gravity dan urin colornya. Nah, begitu saya ada masalah, misalkan body weight-nya itu kok pagi-pagi kok udah mengalami pengurangan gitu ya, dari saat lebih ada perubahan 1%, maka kita minta dia untuk segera mengkonsumsi cairan ya sampai dia normal. Atau kalau urin apa berat jenis urinnya kok tinggi gitu ya, maka kita juga harus segera melakukan revisi itu, termasuk kalau urin colornya dark. Ya, kita tanya juga dulu kenapa urinnya ada, apakah semalam mengkonsumsi sesuatu dan seterusnya kita tanya. Tapi apapun itu kita perbaiki konsumsi cairannya sampai mendekati nilai yang diharapkan. Ya, jadi ini caranya bagaimana kita memanipulasi ya secepat mungkin untuk cairan yang harus diperbaiki sebelum bertanding. Nah, selama pertandingan, change in body mass itu sebuah data yang kita harus kumpulkan. Jadi kita kan kalau ngamatin atlet itu nggak bisa langsung kita intervensi ya, kita anamnesis dulu, kita amati. Kebiasaan dia pre dan post workout body weight-nya tuh berapa, ya kan? Dari berbagai intensity, durasi, dan environmental condition itu seperti apa. Nah, dari catatan itu kita bisa memprogramkan cairan, ya, memprogramkan cairan kepada yang bersangkutan, misalkan konsumsi cairannya 16 oz atau mungkin sekitar 150 mili setiap 15 menit misalkan. Berarti kalau nanti dia latihan 2 jam, dia harus ngebawa 1,6 liter misalkan. Nah, itu kita sudah punya prediksi konsumsi cairan yang dibutuhkan orang tersebut selama dia berlatih. Nah, nanti setelahnya kita juga ngecek change in body mass-nya. Berapa persen dia kehilangan. Setiap kehilangan 500 gram, ya 500 gram berat badan, dia harus direhidrasi dengan 600 mililiter cairan misalkan. Nah, itu kita program. Oh, sudah selesai nih. Oh, kamu kehilangan 1 kilogram berat badan. Oke, berarti kamu setelah ini sampai 2 jam konsumsi tambahan cairan di 1,2 ya. Nanti program 1,2 liternya itu nanti diprogram dengan apa? Isotonic waternya berapa, mineral waternya berapa, dan seterusnya. Nah, ini penanganannya. Jadi sebelumnya kita cek morning body weight dan profil urinnya, kemudian during change in body mass sebagai parameter kita menetapkan berapa banyak cairan yang dia harus konsumsi, dan afternya juga dengan parameter change in body mass. Ya, nanti kita lihat berapa cairan yang hilang dan itu kita restorasi kembali. Ya, oke. Nah, ini
beberapa hydration strategies untuk variable exercise skenario. Ya, jadi di situ ada komponen karbohidrat, ada komponen apa namanya individual hydration plan, drink tutors, include memasukkan karbohidrat in beverage, sodium in beverage, rely on meals for electrolyte and macronutrient gitu ya. Nah ini misal nih ya kita menangani atlet yang akan melakukan pertandingan setengah maraton atau mungkin lebih, jadi full maraton, bahkan ultra endurance. Kemudian beberapa kesempatan yang lain kita diminta mengatur atlet yang programnya nge-gym 30 menit rutin dengan resistance and endurance exercise. Kemudian kita ngedampingin atlet yang high intensity interval training atau mungkin between exercise session. Nah, apa yang harus kita programkan untuk kondisi-kondisi tersebut? Nah, ketika kita mendampingi atlet yang berlaga di setengah maraton atau bahkan lebih, maka ada kewajiban yang harus kita penuhi. Pertama, individualized hydration plan harus ada, program minuman yang tadi saya sampaikan itu harus ada. Drink tutors, ya, jadi minum, mengedukasi dia untuk minum tanpa harus mengalami kehausan gitu ya. Kemudian memasukkan karbohidrat dan sodium dalam minuman, berarti isotonic drink ya, itu wajib. Kemudian harus menjaga makanan dengan baik, ya, itu juga wajib. Ya, kemudian kondisi yang lain, ya, kayak kita nge-gym, itu minum tetap, makanan tetap. High intensity interval training, makanan tetap, tapi plan hydration-nya iya, minum tetap. Between exercise session, itu drinknya tetap dijaga, makanan tetap dijaga. Jadi itu kondisi-kondisi yang istilahnya untuk gambaran kita, oh ternyata yang dimaksud personalized program itu seperti ini toh. Kadang memang perlu, kadang enggak. Kadang di sini konsentrasinya hanya untuk minuman dan makanan. Tapi di sisi lain minumannya juga harus spesifik. Ya, ini contoh. Nah, ini berbagai tabel ketika kita melihat pada kasus anak-anak gitu ya. Jadi ini mengestimasi apa namanya per body weight ya, per body weight. Kemudian diestimasi sweat loss-nya ya. Kemudian 75% sweat loss replaced by voluntary drinking. Kemudian 25% of sweat loss not replaced by drinking. Kemudian nanti critical dehydration-nya. Sehingga maksudnya di sini ternyata perbedaan juga ada pada saat kita menentukan status hidrasi atau kebutuhan cairan pada anak-anak. Ya, ini. Jadi ini memang sweat rate-nya diasumsikan di 500 mili. Critical dehydration-nya didefinisikan lebih dari 1% body mass. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini anjuran yang paling sering Ibu pakai untuk membuat program cairan. Jadi pakai punyanya American College of Sport Medicine. Kita cek sebelum latihan fisik, ya itu kita memberikan cairan 4 jam sebelumnya, 2 jam belum berkemih atau berkemih pekat kita tambah berapa, 10 hingga 15 menit sebelum latihan atau tanding kita tambah berapa. Nah, saat latihan fisik, itu kalau latihannya kurang dari 1 jam, konsumsi air putih saja cukup. Kalau lebih dari 1 jam, harus sudah mengkonsumsi sport drink. Berapa minuman yang harus kita siapkan pada saat latihan fisik? Volumenya bisa setengah sampai 1 gelas setiap 15 sampai 20 menit. Kalau Ibu ngitungnya selalu 150 sampai selama 15 menit. Jadi kalau 1 jam 600 ya kan. Kalau 2 jam 1,2 liter. Ya, tapi nanti ingat 1,2 liter itu tidak semuanya diberikan air putih, ya kan? Ada air putihnya dan ada sport drink-nya atau isotonic drink. Nah, setelah latihan fisik, ya nanti
dikembalikan. Setiap setengah kilogram kita bisa mengembalikan 200 atau 600 mili. 3 gelas itu kan per gelasnya bisa 150, bisa 200. Kalau kita ambil yang 200 berarti 600 mili. Ya, setiap penurunan berat badan setengah kilogram. Ini yang paling sering dipakai untuk merekomendasikan cairan. Nah, konsumsi cairannya itu sendiri, ya, konten minuman itu kan macam-macam ya. Ada water, ada elektrolit, ada karbohidrat, ada yang ice lari gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah banyak kajiannya gitu. Dan memang yang dibutuhkan untuk endurance atlet atau pada saat kita berolahraga adalah minuman yang mengandung karbohidrat dan elektrolit. Ya, di mana kita tahu semakin besar atau semakin tinggi intensitas latihan jarak misalkan pada maraton ya, kebutuhan cairannya makin besar gitu ya. Kebutuhan cairannya makin besar sehingga otomatis kandungan elektrolit dan karbohidrat ini menjadi dominan dibutuhkan pada saat kita berolahraga. Ya. Nah, sport drink itu sendiri sebenarnya diformulasikan untuk apa namanya exercise ya, karena produksi keringatnya yang cukup banyak. Tetapi kita harus paham bahwa minuman yang dimaksud dalam kategori sport drink adalah yang isotonik yang dikonsumsi during exercise, di mana di sana ada syarat karbohidratnya yaitu 6-9% dan sodiumnya setengah sampai 0,7 gram per liter. Jadi bukan minuman hipotonik tok atau hipertonik tok gitu ya. Biasanya hipotonik itu ya air putih. Hipertonik itu energy drink yang M150, Krating Deng. Nah itu ya, tapi bukan itu yang diinginkan, yaitu yang isotonik. Nah, ini berbagai kajian aja yang memperkaya kalian bahwasanya produk minuman isotonik yang tadi konsumsi apa konsistensi atau ingredients-nya itu ada water, elektrolit, dan karbohidrat, itu tidak semua yang mengklaim isotonik itu isotonik. Jadi Ibu 2012 itu melakukan penelitian yang sudah dipublikasi, ya, mengidentifikasi osmolaritas and pH value in beverage commercial circulating in Yogyakarta. Dan hasilnya memang ya dari produk yang mengklaim dirinya osmol apa isotonik itu hanya 5 yang memenuhi standar, gitu ya, memenuhi standar kandungan isotonis. Dari kandungan isotonisnya itu ada yang terbaik nih. Tapi sekarang yang terbaik itu sudah ada kompetitornya. Kalau 2011 dia belum ada kompetitor. Sekarang dia sudah ada kompetitor. Oke. Termasuk kita mengidentifikasi asam basanya. Ya, asam basanya. Oke. Nah, ini tambahan aja. Nah, sedangkan memang Balai POM sebagai balai yang mengawasi peredaran obat makanan itu baru mengeluarkan standarnya itu tahun 2018 untuk mengklaim dia sebagai sport drink atau isotonis drink. Jadi memang cukup lama. Ibu sudah berkutat dengan osmolaritas di 2009, 2010, mereka baru ngeluarin aturan 2018. Jadi ya, tapi ya begitulah adanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Silakan kalian kalau ingin belajar lengkap tentang gizi olahraga ada 3 buku. Ada satu lagi ya buku tulisannya Pak Hari yang ini sebentar. Nanti kalau kalian yang aspek ini kok nggak kelihatan ya? Jadi kelihatan. Ya, oh ini. Oh, nggak kelihatan ya? Gimana caranya? Ya. Intinya ini ada buku namanya Aspek Molekular Gizi Olahraga. Nah, ini yang nulis Pak Hari dulu. Boleh terbitannya sama di Gadjah Mada University Press. Itu untuk memperkuat kalian di bidang yang topiknya Pak Rio, yang molecular aspect of performance. Kemudian ada satu buku lagi yang sebenarnya itu lagi proses terbit yang dasar suplementasi pada atlet. Ya, itu nanti juga bisa
pakai untuk referensi. Oke, terima kasih. Seperti biasa ini masih ada sisa waktu kurang lebih 20 menit. Ya, kita bisa memanfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan yang mau lewat inbox boleh ditulis. Ibu juga sambil mengirimkan file, ya, file materi hari ini. Atau yang mau raise hand juga boleh. Oke, itu PPT-nya udah masuk. Ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan. Apakah gangguan kelebihan cairan bisa terjadi pada atlet atau memang ada gangguannya hanya possible untuk kekurangan? Oke. Pada atlet biasanya kekurangan, Mbak, karena dia normal. Ya, kalau yang kelebihan cairan biasanya pada kondisi patologis. Jadi di atlet memang kebanyakan hanya kekurangan cairan. Oke, silahkan. Ada lagi yang bertanya bisa raise hand juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri perkuliahan kita pada jam ini ya. Nah, memang kebetulan juga ada Ami. Ini saya barusan buka grup WhatsApp. Saya dipanggil-panggil untuk segera ke sana. Jadi mohon maaf sekali untuk diakhiri di jam segini ya. Kalian juga tidak ada pertanyaan. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa juga nanti lewat WhatsApp ya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.